Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah. Ini program ataupun new program yang sangat luar biasa sekali tentunya. The one and only, yang paling penting adalah nanti kami akan memberikan edukasi perihal skincare. Nggak cuma skincare aja sih, all about tentang kesehatan kulit seperti itu. Sangat luar biasa sekali tentunya Aziz bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah di program Glow Up. Temukan versi terbaikmu. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial karena Aziz sekarang sudah ada di Bali. Dari Batik TV ke Bali agak lumayan jauh ya pemirsa ya. Bali rumah masing-masing maksudnya ya. Oke, sekarang Aziz sudah berada di kediaman salah satu dokter klinik kecantikan yang sangat luar biasa, yang terkenal, bisa dikatakan klinik ini sudah cukup lama berada di Kota Pekalongan. Apalagi kalau bukan the one and only, ada di Aura Derma Pekalongan. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada Dokter Damayanti SPPK. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum dokter, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Dokter, sebelum kita membahas topik edisi kali ini gitu kan ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, Aziz mau membahas terlebih dahulu untuk vibe di sini. Ini hidden gem ya dok ya. Ini ya disclaimer buat pemirsa yang ada di rumah. Ini kita ada di klinik Aura Derma loh. Percaya nggak percaya? Buat Anda mungkin ataupun pemirsa atau mungkin bisa dikatakan customer ataupun klien dari Aura Derma, wah masa sih gitu kan ya. Aziz aja kaget gitu kan ya. Tapi ini luar biasa sekali, kayak di view-nya di Bali ya pemirsa ya. Dokter sehat ya hari ini ya? Ya, sehat alhamdulillah. Luar biasa, namanya juga dokter kecantikan ya, always cantik ya pemirsa ya. Terima kasih. Dokter, hari ini kita bakal bagi-bagi edukasi ataupun knowledge gitu kan ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kecantikan ataupun kesehatan kulit itu tidak hanya apa ya, krim-krim yang bagus, kemudian juga menyehatkan, mengenyalkan. Tidak hanya itu saja ya dok ya. Betul. Banyak pembahasan-pembahasan mungkin yang banyak di skip sama pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Salah satunya adalah skabies gitu kan. Betul. Nah, mungkin buat pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran gitu kan ya, atau mungkin baru saja kenal apa sih yang dimaksud atau yang dinamakan dengan skabies itu apa. Kalau bahasa Jermannya, skabies itu biasa dikenal dengan kata lain apa ya, ibaratnya gudik. Itu Jerman banget ya pemirsa ya. Iya jejer kauman. Jadi skabies itu kata lainnya ataupun biasa familiar dikenal sama pemirsa ataupun masyarakat itu gudik ya dokter ya. Dan banyak juga stigma nih dokter yang mengatakan bahwa kalau umpamanya anak-anak pondok itu kalau belum bisa dikatakan santri itu kalau belum gudiken gitu kan ya. Kita harus mematahkan stigma itu ya dok ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah kita bakal membahas tentang skabies. Dokter, bisa dijelasin nggak sih sama pemirsa yang ada di rumah apa sih sebenarnya dimaksud ataupun dinamakan dengan skabies itu gitu? Ya. Jadi skabies ini suatu penyakit yang disebabkan oleh kutu ya. Penyakit ini ditandai dengan adanya gatal-gatal terutama pada malam hari. Kutu yang menyebabkan kita sebut namanya Sarcoptes cabeyi variasi hominis. Jadi si kutu ini dia sebetulnya ada banyak varian. Ada di hewan gitu ya. Tapi kalau untuk di manusia itu memang khusus di manusia, berbeda dengan skabies yang ada di hewan-hewan. Oke. Kenapa penyakitnya jadi penting? Karena tadi ya, selain kita harus punya kulit cantik, punya kulit sehat, tapi harus bebas penyakit juga. Betul. Gitu. Skabies ini kan salah satu penyakit yang angka kejadiannya masih cukup banyak, terutama di Kota Pekalongan ini ya. Karena salah satunya karena kita banyak pondok pesantren. Karena Kota Pekalongan terkenal dengan kota santri. Ya, gitu kota ya, santri ya. Ya, sayangnya selalu ada saja nih si skabies ini gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu di klinik kita pun tersedia pengobatan untuk si skabies ini. Wow, luar biasa. Jadi gini ya pemirsa yang ada di rumah, bahwa konsepnya sebenarnya kita harus mematahkan stigma bahwa Kota Pekalongan kan memang terkenal dengan kota santri. Dan dokter tadi juga mengatakan bahwa ternyata di Kota Pekalongan ini masih banyak loh kasus skabies ini ataupun gudik ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun sebenarnya ini tuh bisa dicegah gitu ya. Betul. Dokter ya. Namun sebelum kita membahas tentang pencegahannya dokter, sebenarnya gejalanya apa aja sih dok kalau boleh tahu? Ya, jadi gejala dari skabies ini yang paling utama adalah rasa gatal ya, itu yang paling mengganggu. Oh, berarti para pelakor itu kena skabies ya dok? Beda topik ya, beda ya? Pemirsa ya. Kan pelakor gatal gak sih dok? Tapi itu beda konteks ya dok ya. Iya. Terus? Jadi kalau ini gatalnya itu dia khas, jadi gatalnya terjadi pada malam hari terutama. Ketika siang hari umumnya masyarakat penderitanya itu tidak ada keluhan gatal yang terlalu mengganggu, tapi ketika mulai sore hari, mulai maghrib gatal mulai terasa.
Hal ini diakibatkan karena si kutunya tadi tuh mulai aktifnya pada malam hari. Oke, kayak ini ya dokter, kelelawar ya si kutu ya. Ya. Aktifnya di malam hari Ya. doang. Jadi kalau udaranya udah mulai hangat, ya dia mungkin jadi lebih aktif gitu ya. Oke, ya. Terus ada lagi kah gejala-gejala yang lainnya dokter mungkin? Ya, jadi gatalnya itu ditandai dengan adanya beruntus-beruntus, terutama pada daerah-daerah yang khusus ya. Jadi skabies ini paling sering gatalnya itu di sela-sela jari, Oke. pergelangan tangan bagian dalam, di ketiak. Kalau di laki-laki mohon maaf di daerah kelamin gitu ya, atau juga di daerah paha dalam seperti itu. Jadi Oke, ada memang tempat-tempat khusus. Ibaratnya lipatan-lipatan ya dokter Ya, ya, betul, yang ada lipatan. di bagian tubuh gitu ya emang. Gimana kalau mamanya untuk menghindari skabies itu kita di dalam tubuh kita nggak ada lipatannya dokter, nggak bisa Nggak ya bisa. dok. Oke dokter, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai gejalanya, ini yang paling penting nih dokter ya penularannya gitu. Penularan skabies itu bisa melalui apa saja sih dok? Ya, jadi penularannya ini terutama pada orang-orang yang mempunyai kontak erat ya. Kontak erat itu artinya mungkin tidur bersama, beraktivitas seharian bersama seperti itu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah memang skabies ini ibaratnya kan kutu ya. Kutu itu bisa walaupun kita tidak keep kontak sama orang yang menderita skabies pun sebenarnya kalau lingkup kita itu bersama dengan orang tersebut, Betul. itu bisa menular ya dokter ya. Ya, Karena seperti pakaiannya, Ya, betul. kemudian juga tempat tinggalnya Ya. gitu ya. Mungkin bisa ditanggulangi dengan cara dipisahkan gitu Betul, ya. ya. Mungkin seperti handuk gitu ya. Kemudian juga spray dan lain sebagainya. Itu kan yang paling penting ya Ya. dokter ya. Luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah. Ternyata memang skabies ini bisa menjadi PR ya, terutama di Kota Pekalongan. Tidak hanya di Kota Pekalongan terkenal dengan pondok pesantrennya saja ataupun kota santri, namun kan struggle di Kota Pekalongan kan juga ada rob ya dok ya. Ya. Itu menurut dokter gimana? Apakah itu bisa menjadi salah satu faktor juga berkembang biaknya skabies di Kota Pekalongan dok? Ya, bisa jadi terutama mungkin pada saat kita ada dikumpulkan di satu tempat bersama-sama. Ketika pengungsian, ya, mungkin pengungsian ya. itu lebih mudah menyebar sekali dengan cepat ya skabiesnya ini. Oke ya, buat pemirsa yang ada di rumah masih banyak nanti kita akan obrolkan bersama dengan Dokter Damayanti. Dia sangat luar biasa sekali, kita bisa diberikan kesempatan untuk sharing, ngobrol bersama dokter yang sibuknya sangat luar biasa ya. Namun kita harus break terlebih dahulu dokter. Baik. Nanti kita bakal sambung lagi bagaimana sih cara untuk mungkin pengobatan ya. Kemudian juga kita penasaran di Aura Derma ini ada pengobatan seperti apa saja sih untuk mengobati skabies gitu kan ya. Biar kita bisa glow up seperti program hari ini. Glow Up, temukan versi terbaikmu. Baik, terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Tentunya masih bersama dengan Dokter Damayanti di program Glow Up, temukan versi terbaikmu. Ini luar biasa ya pemirsa ya, pembahasannya tentang skabies gitu kan. Kalau mamanya kita bisa benar-benar sembuh dari penyakit tersebut, tentunya kita bisa benar-benar glow up gitu kan ya, semakin ganteng, semakin cantik. Amin ya robbal alamin. Oke dokter, kita lanjutin lagi ya. Masih tentunya di lokasi Aura Derma Pekalongan pemirsa. Dokter, kalau kita berbicara mengenai skabies ini tadi sudah dijelaskan ya penularannya, kemudian juga pencegahannya dan lain sebagainya. Nah kalau boleh tahu nih dokter, ada nggak sih dokter ibaratnya pembeda ya gejala dari skabies ini dari penyakit-penyakit lainnya gitu dokter? Bisa dijelaskan silakan. Ya. Jadi skabies ini memang kadangkala gejalanya menyerupai penyakit kulit yang lain, misalkan penyakit eksim, penyakit gigitan serangga, bentuknya kadang-kadang mirip ya. Nah, yang paling membedakan sebetulnya dari rasa gatalnya itu, karena kalau eksim gatalnya kadang-kadang tidak terpengaruh waktu. Nah, kalau skabies ini kan terutama malam. Gitu. Lalu dilihat dari lokasi beruntus-beruntus yang terjadi. Nah, kalau eksim kan bisa dimanapun ya, atau gigitan serangga misalkan munculnya di kaki atau di tangan gitu.
Kalau skabies ini memang dia khas terutama di lipatan-lipatan, daerah-daerah yang lembab seperti yang tadi kita sebutkan. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah bisa dimengerti ya, ternyata bisa dibedakan gitu ya gejala dari skabies sama penyakit-penyakit gatal kulit lainnya, bisa dikatakan Betul. seperti itu ya dokter Iya. ya. Jadi terutama di lipatan-lipatan, kemudian juga gatalnya di malam hari. Ini kayak ciri-ciri pelakor ya dokter ya. Pelakor kan gatal nggak malam hari doang ya dokter ya. Ini dokternya speechless, nggak bisa berargumen ya, karena kita dokter kecantikan bukan dokter kepelakoran Ya, gitu bukan kan. ahlinya ya. Bukan ahlinya, luar biasa. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang membedakan antara gejala dari skabies ini dengan penyakit kulit lainnya ya dokter ya. Semoga juga pemirsa yang ada di rumah sudah bisa dimengerti gitu kan ya. Bisa dinotis tanpa harus kita ke klinik terlebih dahulu. Oh ya, ternyata ini aku terkena skabies gitu kan ya. Bukan bukan gatal seperti digigit serangga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih dokter caranya untuk pemirsa yang ada di rumah untuk mengobati? Apakah pengobatan ini harus dilakukan langsung ke klinik atau mungkin bisa dilakukan di rumah atau seperti apa? Monggo. Ya. Jadi yang paling utama adalah penegakan diagnosisnya dulu ya. Kalau sudah jelas, sudah pasti dia suatu skabies, pengobatannya sebetulnya tersedia luas. Seperti puskesmas juga bisa gitu ya. Kadang-kadang di pondok-pondok pesantren juga ada klinik, mereka menyediakan pengobatan. Jadi kalau diagnosisnya sudah jelas, penyakitnya sudah pasti, dilakukan pengobatan. Nah, pengobatan skabies ini umumnya berupa salep ya, salep yang perlu dioleskan ke seluruh badan. Nah, seperti itu. Itu seluruh badan ya, berarti Ya. tidak hanya yang gatal saja dokter. Betul. Oh, ini ibaratnya baru mengerti ya pemirsa, ternyata memang kalau pemirsa skabies itu harus olesi salepnya itu seluruh badan. Jadi tidak hanya di yang gatal di tempat-tempat tertentu saja ya Betul. dokter ya. Ya. Itu adakah tujuannya, maksud dan lain sebagainya mungkin dokter? Iya. Jadi salep yang digunakan untuk pengobatan skabies ini yang umum ditemukan ya, itu seperti obat yang mengandung permetrin namanya. Permetrin ini dioleskan ke seluruh badan, alasannya karena kita tidak lihat kan kutunya lagi ada di mana. Betul. Gitu ya. Jadi Karena kadang-kadang kutu itu dimasuk ke dalam kulit berarti jalan gitu ya dok ya? jalan, iya. Wow, agak ngeri ya pemirsa kalau mamanya kita ngebayangin ya. Betul. Oke. Jadi Terus? kutunya ini dia menggali terowongan di kulit, sehingga memang kadang-kadang kita bisa lihat tuh terowongan-terowongan yang dibentuk oleh si kutunya tadi. Oke, makanya kenapa harus salep tersebut atau obat tersebut harus dioleskan ke seluruh badan, karena kutu itu belum tentu ada di tempat yang gatal awal Ya, tersebut betul. gitu ya dokter ya. Ya. Untuk mematikan kutunya tersebut Ya. itu harus diolesis ke Ke seluruh seluruhnya. badan. Oke dokter, ini yang paling penting mungkin selain pengobatan itu pencegahan dokter ya. Betul. Sebelum terjadi gitu kan, otomatis lebih baiknya adalah kita cegah. Iya. Dokter, bagaimana sih mungkin bisa dibagikan tips gitu untuk pemirsa yang ada di rumah untuk mencegah penyakit skabies ini agar kita Betul. yang belum terkena Ya. bisa tidak terkena gitu Ya. dokter, monggo. Ya. Jadi untuk khususnya di pondok pesantren barangkali ya, kebersihan harus jelas, harus dijaga dengan baik. Hindari kebiasaan untuk bertukar-tukar benda pribadi. Oke. Misalkan bertukar handuk, bertukar ganti-ganti pakaian atau sarung gitu ya. Karena si kutu skabies ini kadang-kadang menempel juga di benda-benda pribadi. Kemudian penggunaan kasur, Oke. kutu kadang nempel juga di kasur. Jadi jaga kebersihan kasur, harus rajin dijemur. Tidak usah katakanlah sering berkunjung ke teman-teman yang katakanlah di kasurnya ada kemungkinan ada kutu misalkan yang belum hilang ya, itu harus dihindari. Dokter, ini kan banyak stigma di masyarakat kan, biasanya kalau mamanya kita udah deket banget nih ya, atau Ya. enggak saudara atau Ya. enggak sahabat, kalau mamanya kita kan tahu menjaga kebersihan, tahu gitu kan pola hidup kita seperti apa untuk kebaikan kita buat apa. Tapi kan stigma di orang ketika kita menghindari itu bahwa kita tahu di kasurnya kok kelihatannya agak lumayan kotor, kumuh, Ya. kemudian kita tidak bisa duduk di situ, kemudian takutnya menyindir. Bagaimana untuk kita menyikapi hal-hal yang seperti itu yang ada di stigma masyarakat, dokter mungkin? Ya, tentu saja ini ya dengan cara yang baik mungkin ya, karena kita sama-sama tahu bahwa kesehatan itu kan utama. Kalau ingin tidak terkena penyakit ya kita pun harus
mendisiplinkan diri. Betul, harus tegas Harus ya dokter tegas, ya. betul. Jadi harus berani bilang ataupun speak up gitu kan ya. Ya paling tidak kita action untuk membantu membersihkan kan ya. Sebelum kita duduk di tempat tersebut. Kalau mamanya itu dirasa memang kotor, kelihatannya memang kumuh seperti itu ya dok ya. Karena kesehatan itu the one and only number one ya pemirsa yang ada di rumah. Oke dokter, sekali lagi nih Aziz pengen tanya dokter kan banyak ya tentunya ada beberapa di lingkungan Aziz itu ditemukan entah itu saudara karena memang lingkungan Aziz itu pun banyak sepupu-sepupu yang mondok gitu kan ya. Karena kembali lagi di Kota Pekalongan yang terkenal akan kota santrinya. Itu banyak bahkan ada yang seluruh badannya itu udah scar gitu loh dokter. Apakah itu benar-benar bisa sembuh total dokter? Bisa. Jadi skabies ini sebetulnya dengan pengobatan yang tepat, yang benar dan semua yang gatal diobati gitu, itu bisa sembuh. Termasuk bekas-bekasnya juga. Oke ya, ini jadi buat pemirsa yang ada di rumah ada peluang ibaratnya seperti itu ya. Informasi yang sangat penting sekali bahwa ternyata skabies ataupun scar itu bisa sembuh total bahkan sampai dengan bekas-bekasnya. Betul. Dengan pengobatan yang tepat dan juga benar. Oke dokter, nanti kita juga bakal tanya sebenarnya pengobatan di Aura Derma untuk membersihkan gitu kan ya skabies dan juga bekas-bekasnya itu seperti apa sih caranya, tekniknya, pengobatannya seperti apa agar kita semuanya masyarakat Kota Pekalongan bisa glow up tentunya. Oke, nanti kita akan bahas itu ya dokter ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Glow Up, temukan versi terbaikmu. Baik pemirsa yang ada di rumah, masih di program Glow Up, temukan versi terbaikmu. Masih membahas perihal topik ataupun tema skabies ya. Ini sangat luar biasa sekali. Kayaknya ini sangat tepat ya pemirsa topik untuk edisi kali ini. Karena kenapa? Karena kembali lagi bahwa Kota Pekalongan itu masih memang banyak ya anak-anak, remaja atau bahkan orang dewasa yang terkena akan skabies ini. Ternyata skabies ini bisa sembuh total bahkan sampai dengan bekas-bekasnya. Ini kan kalau mamanya kita bilang gitu ya dokter ya, kalau mamanya kita pengen tampil glow up gitu kan ya, kalau mamanya ada bekas-bekas seperti itu kan risih gitu ya dokter ya. Kayak kita harus menutup semua kecantikan kulit kita. Nah ketika kita sudah tidak memiliki scar ataupun bekas-bekas dari skabies itu kan kita bebas untuk mengenakan pakaian gitu ya dokter ya. Bisa mengeksplor gitu kan diri kita dan juga kulit kita tentunya. Nah kita penasaran nih dokter, tadi dokter sudah sempat bilang bahwa ternyata di Aura Derma ada loh pengobatan untuk skabies ini, treatmentnya ada, pengobatannya ada. Bisa dijelasin nggak sih dokter dari pengobatannya dulu, nama pengobatannya apa dokter? Monggo. Jadi kalau untuk pengobatan skabies biasanya yang diberikan itu ada salep-salep, ada obat yang diminum juga. Untuk tahap pertama pengobatan skabies adalah hilangkan dulu untuk kutunya tersebut ya. Jadi menghilangkan kutu ini dengan cara mengoleskan salep ke seluruh badan. Nah setelah salepnya setelah kutunya hilang gitu, kemudian kita tahap ke berikutnya untuk menghilangkan bekas-bekasnya. Nah, untuk menghilangkan bekas kadang-kadang diberikan juga seperti salep atau berupa hand body yang bisa untuk mencerahkan, atau kita bantu dengan treatment. Apabila pasiennya usianya sudah agak dewasa gitu, kita bisa lakukan seperti infus, bisa dilakukan tindakan chemical peeling untuk kaki dan tangan supaya cepat bersih ya bekas-bekasnya. Jadi banyak treatment yang dilakukan Aura Derma untuk membersihkan itu gitu ya dokter ya. Kalau tadi sudah dijelaskan yang pertama adalah otomatis akan membersihkan kutunya terlebih dahulu. Oke, kita membahas tentang step by stepnya terlebih dahulu ya dokter ya. Pembersihan kutu biasanya dilakukan dalam jangka waktu berapa lama dokter rata-ratanya ketika pasien datang ke sini gitu? Sebetulnya kalau menderita skabies itu belum terlalu lama ya, belum begitu parah gitu ya, terlalu parah, mungkin jumlah kutu umumnya nggak terlalu banyak juga. Jadi sebetulnya dengan satu kali pengobatan kutu-kutu sudah hilang. Nah, tapi kadang-kadang kendala yang kita dapatkan itu
Mungkin ada anggota keluarga lainnya yang belum diobati, yang Oke. menjadi sumber penularan lagi. Atau misalkan teman di pondok pesantren ada yang masih jadi sumber penularan. Jadi yang tadinya kutunya sudah hilang terus terkena lagi. Waduh. Ya. Jadi ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya ya dokter ya, Ya. tidak hanya anak ataupun seseorang yang atau pasien yang terkena skabies itu saja gitu ya. Iya. Namun kalau mamanya seseorang atau pasien tersebut yang terkena skabies diobati namun lingkungannya masih ada yang skabies juga, itu juga akan menjadi percuma gitu ya. Ya, jadi kendala. Jadi Seringkali kendala. terjadi istilah pingpong ya. Iya, kembali Yang- lagi betul, ya. yang satu diobati, nanti sudah sembuh, saudaranya menularkan lagi. Oke ya, jadi memang intinya adalah ketika kita menerapkan pola hidup sehat, bersih, itu sangat penting sekali ya Penting dokter sekali ya, ya. dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita move ya, ternyata Ya. memang relatif bisa dikatakan untuk membersihkan kutunya itu dalam jangka waktunya. Kemudian kita ke treatment dokter, tadi Ya. dokter ada chemical peeling. Chemical peeling, ya. Kemudian ada infuse, ya berarti itu ya, infuse-nya bisa dijelaskan dari infuse terlebih dahulu dokter. Ya. Infuse yang diberikan itu infuse apa? Yang gitu? paling sering diberikan infusnya itu dari vitamin C. Oke, wah itu selain tentunya bisa mencerahkan juga untuk daya tahan tubuh juga bagus ya dok ya. Iya, bisa Oke. membantu. Untuk yang usianya katakanlah udah remaja mungkin ya, selain untuk membersihkan bekas-bekas skabiesnya, juga ingin mendapatkan kondisi kulit yang lebih sehat, lebih cerah gitu. Oke ya, jadi memang itu tujuan dari infuse itu tentunya untuk menghilangkan bekasnya ya dok ya. Ya. Dengan infuse tersebut otomatis bisa mencerahkan gitu ya. Ya. Jadi bekasnya akan memudar Ya. ibaratnya seperti itu. Kemudian dari infuse kemudian kita move ke chemical peeling ya dokter ya. Ya. Chemical peeling itu seperti apa sih dokter, bisa dijelaskan Nah, mungkin? jadi kalau chemical peeling ini suatu tindakan dengan mengoleskan suatu bahan obat tertentu ke permukaan kulit. Fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan lapisan kulit mati. Ya, jadi lapisan kulit yang paling atas. Dengan menghilangkan lapisan kulit yang paling atas tersebut, tanda-tanda hitam yang merupakan bekas dari skabiesnya akan ikut terangkat juga. Wow, jadi ibaratnya itu dimatikan gitu ya dokter ya? Ya. Iya nggak sih dokter? Itu berarti pakainya laser or apa Kalau dok, jarum chemical atau peeling, gimana dokter? cairan dia. Oh, cairan bentuknya. ya. Jadi cairan tersebut dioleskan, kemudian Ya. habis itu di laser gitu ya kalau nggak salah ya? Enggak ya? Untuk laser lain lagi. Oh, untuk laser lain lagi, itu ada lagi dokter? Ada lagi. Namanya apa dokter kalau mamanya di laser tersebut? Kalau untuk laser biasanya untuk wajah ya. Oh, untuk Nah, wajah, ya, tapi kalau bukan untuk badan, skabies tersebut. Ya, kita tidak lakukan. Tidak lakukan ya. Oke, jadi ternyata banyak ya pemirsa yang ada di rumah treatment-treatment yang ada tentunya di Aura Derma Pekalongan ini tentunya untuk mengobati dan juga menghilangkan bekas dari skabies ini. Dokter, selain ada dua tersebut, adakah treatment yang lainnya yang ditawarkan dari Aura Derma ini mungkin? Ya, seperti vitamin-vitamin yang diminum yang fungsinya untuk mencerahkan itu juga bisa membantu. Oke, jadi pengobatannya tidak hanya dilakukan dari luar saja ya dokter ya, dari dalam pun diobatin juga. Itu mungkin tidak hanya skabiesnya aja yang hilang, tapi Ya. juga akhlak-akhlak yang tidak baik juga hilang dokter. karena pengobatannya dari dalam, dari luar gitu kan. Jadi kita glow up gitu ya dokter ya, luar biasa sekali ya pemirsa. Ini kabar gembira loh pemirsa. Karena kenapa? Karena kan mungkin ada ya dokter yang sudah nyerah gitu, pejuang skabies gitu, saking sudah mungkin banyaknya skar ataupun bekas-bekas dari skabies tersebut gitu kan ya. Kemudian banyak stigma-stigma masyarakat ataupun mitos gitu kan ya, harus mandi ke pantai. Itu sebenarnya bener gak sih dokter, apa mitos atau anggapan masyarakat saja gitu bisa Sebetulnya menyembuhkan? nggak betul ya. Itu mitos ya dokter Ya. ya. Jadi kan banyak kan di lingkungan kita ataupun di masyarakat itu mengatakan kalau mamanya kita ibaratnya gudikan seperti itu, kita harus mandi di pantai gitu kan, karena air laut itu bisa menyembuhkan. Itu bukan menyembuhkan tapi nambah perih ya dokter. Iya. Ini kehidupan udah perih ya, kulit tambah perih. Aduh, oke nih dokter. Ini mungkin last question ya buat dokter yang ada di rumah. Mungkin ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah perihal topik edisi kali ini, skabies gitu loh. Baik. Monggo. Jadi kalau untuk skabies ini yang paling utama tentukan dulu gejala-gejalanya, usahakan tegakkan diagnosis dengan tepat. Kalau agak sulit ke dokter barangkali ya, karena kadang-kala skabies menyerupai dengan penyakit-penyakit yang lain. Setelah didapatkan diagnosis yang jelas, lalu lakukan pengobatan yang tepat. Nah, kemudian setelah itu
lakukan pencegahan juga supaya sembuhnya paripurna ya. Wow, luar biasa. Pencegahan yang paling utama jaga kebersihan, daya tahan tubuh, hindari kontak dengan penderita yang masih aktif dengan penyakit ini. Oke ya, jadi paham ya buat pemirsa yang ada di rumah, semoga kita sehat selalu, sehat bersama, dan kita glow up bersama juga gitu ya pemirsa. Terima kasih banyak Dokter Damayanti sudah menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk sharing bareng pemirsa yang ada di rumah. Ini sangat bermanfaat tentunya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Glow Up tentunya ya. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Glow Up, temukan versi terbaikmu hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.